Materi kali ini mengenai laporan segmen, evaluasi pusat investasi, dan penetapan harga transfer. Kelompok kami terdiri dari Jessica, saya sendiri Sharon Jaslyn, Lia Lindawati, Maria Davina, dan Natasha Tiurma Siregar. Yang pertama kita akan membahas mengenai desentralisasi dan pusat pertanggungjawaban. Sistem akuntansi pertanggungjawaban atau Responsibility Accounting System, sistem yang mengukur berbagai hasil yang dicapai setiap pusat pertanggungjawaban menurut informasi yang dibutuhkan para manajer untuk mengoperasikan pusat pertanggungjawaban mereka. Idealnya, sistem akuntansi pertanggungjawaban mencerminkan dan mendukung struktur dari sebuah organisasi. Perusahaan yang memiliki beberapa pusat pertanggungjawaban biasanya memilih salah satu dari dua pendekatan pengambilan keputusan untuk mengelola kegiatan mereka yang rumit dan beragam, yaitu tersentralisasi atau desentralisasi. Ini contoh gambar untuk sentralisasi, dan ini untuk yang desentralisasi. Pengambilan keputusan tersentralisasi atau centralized decision making. Berbagai keputusan dibuat pada tingkat manajemen puncak dan manajer pada jenjang yang lebih rendah, bertanggung jawab atas pengimplementasian keputusan-keputusan tersebut. Sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi. Contohnya, Bank Indonesia atau BI sebagai pusat pengaturan seluruh kebijakan moneter dan juga fiskal. Yang kedua adalah pengambilan keputusan terdesentralisasi atau decentralized decision making. Memperkenankan manajer pada jenjang-jenjang yang lebih rendah untuk membuat dan mengimplementasikan keputusan-keputusan penting yang berkaitan dengan wilayah pertanggungjawaban mereka. Desentralisasi dilakukan dengan mendelegasikan tanggung jawab dan pengambilan keputusan kepada beberapa orang dan tidak berfokus pada satu orang saja. Contohnya, pemerintah daerah yang membantu tugas pemerintah pusat agar pekerjaannya lebih efisien dengan cakupan yang lebih luas. Kebanyakan perusahaan cenderung ke arah desentralisasi. Berikut beberapa alasan untuk melakukan desentralisasi. Yang pertama, mengumpulkan dan menggunakan informasi lokal. Karena manajemen pusat itu tidak mungkin memahami kondisi lokal, tetapi para manajer tingkat rendah yang berhubungan dengan kondisi operasional jadi bisa membuat keputusan lokal yang lebih baik. Bisa kita lihat contoh dari McDonald yang memiliki restoran di seluruh dunia. Selera orang di Cina atau di Prancis berbeda dengan orang di Amerika Serikat ataupun di Indonesia. Pasti kita berasa McD-nya itu yang kaya akan rempah akan berbeda dengan rasa-rasa McD di negara lain. Oleh sebab itu, McDonald menyesuaikan menunya dengan selera di setiap negara. Hasilnya adalah McDonald di setiap negara bisa melakukan diferensiasi untuk memenuhi kebutuhan lokalnya. Yang kedua adalah memfokuskan manajemen pusat. Dengan mendesentralisasikan keputusan-keputusan operasional, manajemen pusat bebas menangani perencanaan dan pengambilan keputusan yang strategis. Keberlangsungan jangka panjang dari perusahaan harus lebih penting bagi manajemen pusat daripada operasional sehari-hari. Yang ketiga adalah melatih dan memotivasi para manajer. Dalam organisasi selalu membutuhkan manajer yang terlatih untuk menggantikan posisi manajer jenjang lebih tinggi yang keluar untuk mengambil keuntungan dari peluang yang lain. Peluang seperti itu juga memungkinkan manajer puncak mengevaluasi kemampuan para manajer lokalnya. Manajer-manajer yang menghasilkan keputusan terbaik adalah manajer yang bisa dipromosikan. Yang keempat adalah meningkatkan daya saing.
Perusahaan-perusahaan besar sekarang menemukan bahwa mereka tidak mampu mempertahankan suatu divisi yang tidak berdaya saing. Salah satu cara terbaik meningkatkan kinerja sebuah divisi atau pabrik adalah memperkenalkan lebih jauh pada kekuatan-kekuatan pasar. Di coach industri, tiap unit diharapkan bertindak sebagai unit bisnis yang mandiri, yang menentukan harga untuk pihak eksternal dan internal. Unit-unit yang pelayanannya tidak dibutuhkan oleh unit-unit coach lainnya akan mati dengan sendirinya. Divisi-divisi dalam perusahaan yang terdesentralisasi. Desentralisasi biasanya diwujudkan melalui pembentukan unit-unit yang disebut divisi. Salah satunya cara pembagian divisi adalah berdasarkan jenis barang atau jasa produksi. Sebagai contoh, dapat kita lihat dari gambar yang ada di slide. Divisi PepsiCo mencakup Frito-Lay, Gatorade, Quaker, dan Tropicana, serta divisi minuman ringan utama. Divisi-divisi ini diatur atas dasar lini produk. Kemudian berdasarkan jenis pertanggungjawaban yang diberikan kepada manajer divisi. Saat perusahaan tumbuh, perusahaan tumbuh, manajemen puncak biasanya menciptakan berbagai area pertanggungjawaban yang dikenal sebagai pusat pertanggungjawaban dan menugaskan manajer di bawahnya untuk menangani wilayah tersebut. Pusat pertanggungjawaban atau responsibility center merupakan segmen bisnis yang manajernya bertanggung jawab terhadap serangkaian kegiatan yang ditentukan. Berikut jenis utama pusat pertanggungjawaban. Yang pertama, pusat biaya atau cost center. Manajernya bertanggung jawab hanya terhadap biaya. Yang kedua adalah pusat pendapatan atau revenue center. Manajernya bertanggung jawab hanya terhadap penjualan. Yang ketiga adalah pusat laba atau profit center. Manajernya bertanggung jawab terhadap penjualan dan biaya. Yang terakhir adalah pusat investasi atau investment center. Manajer bertanggung jawab terhadap penjualan, biaya, dan investasi modal. Ini merupakan penjelasan awal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Davina. Ya, terima kasih Sharon untuk penjelasan sebelumnya. Sekarang kita akan membahas mengenai evaluasi pusat investasi. Pusat investasi itu sendiri merupakan pusat pertanggungjawaban yang bertugas untuk mengatur investasi yang gunanya untuk mencapai laba atau keuntungan yang seoptimal mungkin. Ada dua metode perhitungan biaya variabel, yaitu yang pertama adalah perhitungan biaya variabel dan yang kedua adalah perhitungan biaya absorpsi. Perbedaan antara perhitungan kedua biaya variabel dan absorpsi bergantung pada perlakuan terhadap suatu biaya tertentu, yaitu biaya overhead tetap. Perhitungan biaya variabel menekankan perbedaan antara biaya manufaktur variabel dan tetap. Perhitungan ini disebut perhitungan biaya langsung atau kita bisa sebut juga sebagai direct costing, yang hanya membebankan biaya manufaktur variabel ke produk. Biaya-biaya ini meliputi bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Sedangkan perhitungan biaya absorpsi atau absorption costing membebankan semua biaya manufaktur pada produk. Bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan juga overhead tetap adalah hal-hal yang menentukan biaya produk menurut perhitungan biaya absorpsi. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap dipandang sebagai biaya produk, bukan biaya per periode. Berikut adalah pengklasifikasian biaya sebagai biaya produk atau biaya periode menurut masing-masing biaya variabel dan absorpsi. Di sini kita bisa lihat bahwa pada perhitungan biaya absorpsi, biaya produknya ada bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan overhead tetap seperti yang sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Untuk perhitungan biaya variabel sendiri, biaya untuk produk itu terdiri dari bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, dan overhead variabel. Di sini cukup jelas perbedaannya. Kalau untuk biaya absorpsi ini termasuk overhead tetap, sedangkan di biaya variabelnya ini tidak ada overhead tetap.
Lalu lanjut ke biaya periode, pada perhitungan biaya absorpsi terdapat beban penjualan dan administrasi yang nanti akan dibagi-bagi lagi. Lalu untuk biaya perhitungan biaya variabel, di biaya periodenya terdapat overhead tetap, beban penjualan, dan beban administrasi. Jadi nanti overhead tetap pada biaya perhitungan biaya variabel yang tidak termasuk pada biaya produk ini akan masuk ke biaya periode. Berikut adalah penilaian persediaannya, ada contohnya. Persediaan dinilai atas biaya produk atau produksi. Perhatikan data berikut dari Fairchild Company untuk tahun lalu. Di sini kita bisa lihat unit produksi untuk biaya-biayanya, unit produksi ada $10, unit terjualnya 300 per unit, totalnya ada $8.000, biaya variabel per unit, dan ada juga biaya tetapnya. Kalau menurut biaya perhitungan biaya absorpsi, kita bisa lihat bahwa bahan baku langsungnya ini $50, tenaga kerja langsung $100, overhead variabel $50, overhead tetapnya $25, sehingga biaya produk per unitnya ada total $225. Sedangkan pada perhitungan variabel kurang lebih sama seperti perhitungan biaya absorpsi, namun untuk biaya overhead tetapnya tidak dimasukkan. Jadi untuk biaya produk per unit pada perhitungan biaya variabel itu ada $200 saja. Maka oleh karena itu terdapat perbedaan pada nilai persediaan akhir di setiap perhitungan. Untuk nilai persediaan akhir di perhitungan biaya absorpsi ada $450.000, sedangkan pada biaya variabel terdapat $400.000. Laporan rugi laba menggunakan biaya variabel dan absorpsi. Karena biaya produk per unitnya merupakan dasar bagi perhitungan harga pokok penjualan, metode perhitungan biaya variabel dan absorpsi dapat mengakibatkan angka laba bersih yang berbeda. Perbedaan tersebut terjadi karena jumlah overhead tetap yang diakui sebagai beban pada kedua metode berbeda. Tampilan tabel di bawah yang akan saya lanjutkan di slide berikutnya menunjukkan laba menurut perhitungan biaya absorpsi ada $50.000, lebih tinggi daripada laba menurut perhitungan biaya variabel. Maaf tadi untuk datanya ada di slide sebelumnya. Perbedaan ini terjadi karena overhead tetap periode tersebut masuk ke dalam persediaan ketika perhitungan biaya absorpsi digunakan. Jadi di sini kita bisa lihat selisih $50.000 ya. Karena di biaya absorpsi ini overhead tetapnya dimasukkan ke dalam biaya produk. Berikut ini adalah laporan rugi laba menurut perhitungan biaya absorpsi. Kita bisa lihat di sini penjualannya totalnya ada $2.400.000, dikurangi ada beban pokok penjualan, kita bisa melihat margin kotor sini sebesar $600.000. Dikurangi beban penjualan dan administrasi $100.000 sehingga memperoleh laba operasi sebesar $500.000. Jadi harga pokok penjualan ini kita hitung dengan menggunakan rumus biaya unit variabel, produk variabel dikali unit terjual, yaitu $225 dikali 8.000 menghasilkan total harga pokok penjualan sebesar $1.800.000. Nah, kalau berikut adalah laporan rugi laba oleh Fairchild Company menurut perhitungan biaya variabel. Di sini kita bisa lihat perbedaannya. Untuk pengurangannya sendiri dimasukkan lagi beban tetap atau overhead tetap. Sedangkan di laporan rugi laba pada perhitungan absorpsi sebelumnya, beban tetap ini tidak dimasukkan ke dalam pengurangan. Untuk penjualan sampai perhitungan margin kontribusinya masih sama sebesar $800.000, dikurangi biaya tetap atau overhead tetap, penjualan admin tetap sebesar $350.000 totalnya, dan menjadi laba bersih $450.000. Jadi dengan menggunakan biaya unit produksi variabel pada di tampilan ini, laporan rugi laba yang ini, kita bisa mendapatkan harga pokok penjualannya sebesar $1.600.000 berbeda dengan yang sebelumnya. Jadi selisih $50.000 karena ada perbedaan dalam peletakan overhead tetapnya. Berikut adalah hubungan antara produksi, penjualan, dan juga laba atau keuntungan. Hubungan antara laba menurut perhitungan biaya variabel dan laba menurut biaya absorpsi berubah ketika hubungan antara produksi dan penjualannya juga berubah. Jika barang yang terjual lebih banyak dari yang diproduksi,
maka laba menurut perhitungan biaya variabel akan lebih tinggi dan dari laba menurut perhitungan biaya absorpsi. Di sini sudah dirincikan. Yang pertama, jika produksi lebih besar daripada penjualan, maka laba bersih absorpsi akan lebih besar daripada laba bersih variabel. Ketika produksi lebih kecil daripada penjualan, maka laba bersih absorpsi akan lebih kecil daripada laba bersih variabel. Yang ketiga, jika produksi sama dengan penjualan, maka laba bersih absorpsinya akan sama dengan laba bersih variabel. Berikut adalah salah satu contoh ilustrasinya. Untuk mengilustrasikan hubungan-hubungan tersebut, mohon diperhatikan untuk contoh berikut yang didasarkan pada data operasional Belnit Incorporation pada tahun 2006, 2007, dan 2008. Di sini kita bisa melihat biaya variabelnya yang terdiri dari bahan baku langsung $4, tenaga kerja langsung 1,5, overhead variabel, estimasi dan aktualnya sama 0,5, penjualan administrasi variabel 0,25. Berikut adalah biaya-biaya estimasinya. Kita bisa lihat. Dan data operasionalnya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2006, laba bersih untuk setiap metodenya sama. Kesimpulan kita adalah kedua metode tersebut membebankan jumlah overhead tetap yang sama. Menurut perhitungan variabel, total overhead tetap periode sebesar $50.000 telah dibebankan. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap digabungkan dan menjadi bagian dari biaya produk. Akan tetapi, kita lihat di 2007 keadaannya berbeda. Menurut perhitungan biaya absorpsi adalah $50.000 lebih besar dari laba menurut perhitungan biaya variabel. Selisih antara kedua laba ini terjadi karena adanya selisih $50.000 beban overhead tetap yang lebih sedikit menurut perhitungan metode biaya absorpsi. Kita bisa lihat di tahun 2008, hubungan antara kedua laba ini jadi terbalik. Perbedaannya sekarang adalah $50.000 menguntungkan untuk perhitungan biaya variabel. Perbedaan yang menguntungkan tersebut terjadi karena perhitungan biaya absorpsi tidak hanya mengakui $150.000 beban overhead tetap untuk unit yang diproduksi dan dijual pada periode ini, tapi juga mengakui $50.000-nya overhead tetap ini yang dikandung unit-unit pada produksi di 2007 dan terjual pada 2008. Dengan demikian, total overhead tetap yang diakui sebagai beban adalah $200.000 menurut perhitungan biaya absorpsi dan hanya $150.000 menurut perhitungan biaya variabel. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya, Natasha. Terima kasih. Oke, terima kasih Maria Davina. Saya Natasha Siregar ingin menjelaskan tentang laporan laba rugi menurut perhitungan biaya absorpsi dan variabel. Berdasarkan keterangan sebelumnya dapat dilihat di laporan laba rugi dari kedua metode absorpsi dan variabel, yaitu pada tahun 2006 memiliki laba bersih atau laba operasi yang sama, yaitu 362,5. Untuk perhitungan pada laporan laba rugi menurut perhitungan biaya absorpsi, pada penjualan dapat dihitung dengan unit terjual dikali dengan harga jualnya. Kemudian perhitungan harga pokok penjualnya yaitu harga bahan baku langsung ditambah harga tenaga kerja langsung ditambah harga overhead variabel, kemudian dikalikan dengan unit yang terjual yaitu 150.000. Kemudian hasilnya 900.000. Lalu ditambahkan dengan biaya overhead tetapnya yaitu 150.000 sehingga hasilnya menjadi 1.050.000 pada tahun 2006. Untuk tahun 2007 yaitu harga bahan baku langsung ditambah harga tenaga kerja langsung ditambah harga overhead variabel dikali unit yang terjual yaitu 100.000, kemudian ditambah dengan biaya overhead tetapnya yaitu 100.000 sehingga hasilnya menjadi 700.000. Untuk tahun 2008 yaitu harga bahan baku langsung ditambah harga tenaga kerja langsung ditambah harga overhead variabel hasilnya $6 dikali sama unit yang terjual yaitu 200.000. Kemudian ditambah dengan biaya overhead tetapnya 200.000 menjadi 1.400.000. Kemudian dari penjualan dikurangi harga pokok penjualan, margin kotor pada tahun 2006 yaitu 450.000, pada tahun 2007 itu 300.000, pada tahun 2008 itu 600.000. Kemudian dikurangi dengan beban penjualan dan administrasi.
perhitungannya itu dari $6 yang tadi dikali dengan 0,25 yaitu beban penjualan administrasi variabel dikali yang terjual, yaitu 150.000 unit. Kemudian ditambahkan dengan beban penjualan administrasi tetap, sehingga hasilnya menjadi 87.500. Untuk tahun 2007, 0,25 dikali dengan yang terjual 100.000, ditambah dengan 50.000, yaitu 75.000. Untuk tahun 2008, 0,25 dikali 200.000 ditambah 50.000 menjadi hasilnya 100.000. Sehingga laba operasi pada tahun 2006 yaitu 362.500, 2007 itu 225.000, 2008 yaitu 500.000. Kemudian kita lihat laporan laba rugi menurut perhitungan biaya variabel. Untuk perhitungan penjualannya pada masing-masing tahun itu tetap sama, yaitu unit terjual dikali dengan harga jualnya. Kemudian dikurangi beban variabel. Yang pertama, harga pokok penjualan variabel. Itu caranya 6 dikali 150.000, jadi 900 pada tahun 2006. Kemudian 6 dikali 100.000, hasilnya 600 pada tahun 2007. 6 dikali 200.000 dikali pada tahun 2008, hasilnya 1.200.000. Kemudian penjualan dan administrasi variabel caranya sama seperti laporan rugi menurut perhitungan biaya absorpsi, tapi tidak ditambah dengan beban penjualan administrasi tetap. Sehingga hasilnya margin kontribusi yaitu 562,5 pada tahun 2006, pada tahun 2007 375.000, pada tahun 2008 750. Kemudian dikurangi beban tetap, yaitu pertama overhead tetap, masing-masing tahun 150.000. Penjualan dan administrasi tetap masing-masing 50.000. Sehingga laba operasi pada tahun 2006 yaitu 362.500, tahun 2007 yaitu 175.000, tahun 2008 yaitu 550.000. Next. Kunci untuk menjelaskan perbedaan di antara kedua laba tersebut adalah analisis terhadap arus overhead tetap. Perhitungan biaya variabel selalu mengakui total overhead tetap periode sebagai beban. Di lain pihak, perhitungan biaya absorpsi hanya mengakui overhead tetap yang ada pada unit-unit yang terjual. Jika jumlah yang diproduksi berbeda dari yang terjual, overhead tetap akan mengalir keluar atau ke dalam persediaan. Jika jumlah overhead tetap dalam persediaan meningkat, maka laba menurut perhitungan biaya absorpsi lebih besar daripada laba menurut perhitungan biaya variabel sebesar kenaikan bersihnya. Jika overhead tetap persediaan berkurang, maka laba menurut perhitungan biaya variabel lebih besar daripada laba menurut perhitungan biaya absorpsi sejumlah penurunan bersihnya. Perubahan dalam overhead tetap dalam persediaan adalah tetap sama dengan selisih di antara kedua laba. Perubahan ini dapat dihitung melalui perkalian tarif overhead tetap dengan perubahan total unit persediaan awal dan akhir. Selisih antara laba operasi menurut perhitungan biaya absorpsi dan laba bersih menurut perhitungan biaya variabel dapat dinyatakan sebagai berikut, yaitu laba menurut perhitungan biaya absorpsi dikurang dengan laba menurut perhitungan biaya variabel sama dengan tarif overhead tetap dikali unit diproduksi dikurangi unit yang terjual. Next. Oke, di sini kita bisa melihat perhitungan selisih biaya variabel dan absorpsi. Pada tahun 2006, perhitungan biaya absorpsi mengakui overhead tetap periode sebagai beban. Tidak ada overhead tetap yang keluar-keluar dan masuk persediaan. Pada tahun 2007, $50.000 overhead tetap masuk persediaan dan pengakuannya sebagai beban ditangguhkan ke periode berikutnya. Pada tahun 2008, $50.000 overhead tetap keluar dari persediaan dan diakui sebagai beban. Next. Perlakuan overhead tetap pada perhitungan biaya absorpsi. Perbedaan antara perhitungan biaya absorpsi dan variabel terletak pada pengakuan beban yang berhubungan dengan overhead tetap. Menurut perhitungan biaya absorpsi, overhead tetap harus dibebankan pada unit yang diproduksi. Hal ini menciptakan dua masalah. Yang pertama, bagaimana kita mengonversi overhead pabrik yang dibebankan berdasarkan jam tenaga kerja langsung atau jam mesin terhadap overhead pabrik
yang ditetapkan untuk unit-unit yang diproduksi. Yang kedua, apa yang dilakukan jika overhead pabrik yang aktual tidak sama dengan overhead pabrik yang dibebankan. Masalah pertama dapat diatasi dengan relatif mudah. Misalkan overhead pabrik ditetapkan atas dasar jam tenaga kerja langsung. Selanjutnya, misalkan dibutuhkan 0,25 jam tenaga kerja langsung untuk memproduksi 1 unit. Jika tarif overhead pabrik tetap adalah $12 per jam, tenaga kerja langsung, maka overhead tetap per unit adalah $3, yaitu 0,25 dikali $12. Solusi untuk masalah kedua yaitu kita harus menghitung overhead tetap yang ditetapkan dan membebankannya pada unit yang diproduksi. Selanjutnya, total overhead yang ditetapkan dibandingkan dengan overhead tetap aktual. Jika kelebihan atau kekurangan overhead yang ditetapkan tidak material, maka akan ditutup dalam harga pokok penjualan. Next. Selanjutnya yaitu mengevaluasi manajer pusat laba. Evaluasi terhadap para manajer sering dikaitkan dengan profitabilitas unit-unit yang berada dalam kendali mereka. Bagaimana laba berubah dari satu periode ke periode berikutnya, dan bagaimana laba aktual dibandingkan dengan laba yang direncanakan sering digunakan sebagai petunjuk terhadap kemampuan manajerial. Akan tetapi, laba harus mencerminkan usaha manajerial agar dapat menjadi petunjuk bermakna. Secara umum, jika kinerja laba diharapkan untuk mencerminkan kinerja manajerial, maka manajer berhak mengharapkan berlakunya hal-hal berikut ini. Yang pertama, ketika pendapatan penjualan meningkat dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan meningkat. Ketika pendapatan penjualan menurun dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan menurun. Yang ketiga, ketika pendapatan penjualan tidak berubah dari satu periode ke periode berikutnya, sementara faktor-faktor lainnya tetap, maka laba akan tidak berubah. Next. Kemudian selanjutnya, sebagai ilustrasi, anggaplah suatu divisi memiliki data operasional berikut selama 2 tahun pertama. Untuk alasan penyederhanaan, dianggap tidak ada beban penjualan dan administrasi. Biaya produk menurut perhitungan biaya variabel adalah $10 per unit pada kedua tahun, dengan mengasumsikan volume aktual yang diharapkan digunakan untuk menghitung tarif overhead tetap yang telah ditetapkan sebelumnya. Biaya produk menurut perhitungan biaya absorpsi adalah $20 per unit pada tahun 2007 dan $30 per unit pada tahun 2008. Laporan laba rugi menurut perhitungan biaya variabel dan perhitungan biaya absorpsi pada tampilan tersebut, penjualan meningkat dari 5.000 menjadi 10.000 unit. Total biaya tetap biaya manufaktur variabel per unit dan harga jual per unit adalah sama untuk kedua periode. Jadi kenaikan 2 kali lipat dalam penjualan mencerminkan satu-satunya perubahan yang terjadi dari satu periode ke periode berikutnya. Menurut perhitungan biaya variabel, laba meningkat sebesar $75.000 dari tahun 2007 ke 2008, dari rugi $25.000 menjadi laba $50.000. Menurut perhitungan biaya absorpsi, laba bersih turun sebesar $25.000 dari laba $25.000 menjadi laba $0, meskipun terjadi kenaikan penjualan. Perusahaan meningkatkan kinerja penjualannya dari tahun 2007 ke 2008 2 kali lipat dari unit yang terjual sebelumnya. Biaya tetap tidak berubah dan biaya variabel per unit tetap sama. Namun perhitungan biaya absorpsi tidak mampu menunjukkan perbaikan kinerja ini. Di lain pihak, perhitungan biaya variabel mampu menunjukkan kenaikan laba sehubungan dengan perbaikan kinerja penjualan. Next.
Next. Oke. Kemudian selanjutnya, laporan laba rugi segmen dengan menggunakan perhitungan biaya variabel. Perhitungan biaya variabel berguna dalam menyiapkan laporan laba rugi segmen karena perhitungan ini menyediakan informasi penting mengenai beban variabel dan tetap. Sebuah segmen adalah subunit dari suatu perusahaan yang cukup penting dalam pembuatan laporan kinerja. Segmen bisa berupa divisi, departemen, lini produk, kelompok pelanggan, dan lain-lain. Akan tetapi, dalam laporan laba rugi segmen, beban tetap dibagi menjadi dua kategori, yaitu beban tetap langsung dan beban tetap umum. Beban tetap langsung adalah beban tetap yang secara langsung dapat ditelusuri ke suatu segmen atau lini produk pada contoh di bawah ini nanti. Beban ini terkadang disebut sebagai beban tetap yang dapat dihindari atau beban tetap yang dapat ditelusuri karena beban ini akan hilang jika segmen ditutup atau dihapus. Sebagai contoh, jika segmen adalah wilayah penjualan, beban tetap langsung untuk setiap wilayah adalah sewa kantor penjualan, gaji manajer penjualan di setiap wilayah, dan seterusnya. Jika salah satu wilayah dihapus, maka beban tetap tersebut akan hilang. Kedua, beban tetap umum, yaitu disebabkan oleh dua atau lebih segmen secara bersamaan. Beban-beban ini tetap muncul bahkan ketika salah satu segmen dihapus. Kemudian di bawah ada contoh perusahaan Audiomatronics, yaitu memproduksi alat pemutar MP3 dan pemutar DVD. Di bawah ini ada sebuah informasi dari perusahaan tersebut. Beban penjualan dan administrasi tetap langsung diperkirakan sebesar $10.000 untuk pemutar MP3 dan $15.000 untuk pemutar DVD. Overhead tetap umum untuk pabrik diperkirakan sebesar $100.000, beban penjualan dan administrasi umum diperkirakan $20.000. Menunjukkan kemudian pada tampilan di depan ini menunjukkan pemutar MP3 dan pemutar DVD memiliki margin kontribusi positif yang besar, yaitu $180.000 untuk pemutar MP3 dan $125.500 untuk pemutar DVD. Kedua produk memberikan penghasilan dan melebihi biaya variabel yang dapat digunakan untuk membantu menutup biaya tetap perusahaan. Akan tetapi sebagian dari biaya tetap perusahaan disebabkan oleh segmen itu sendiri. Jadi ukuran real kontribusi laba dari setiap segmen adalah jumlah yang tersisa setelah biaya tetap langsung ditutupi. Next. Kemudian selanjutnya ada pengukuran kinerja pusat investasi dengan menggunakan ROI. Yang pertama, pengembalian atas investasi. Divisi-divisi yang merupakan pusat-pusat investasi akan memiliki laporan laba rugi dan neraca sendiri. Jadi, dapatkan divisi-divisi tersebut kita peringkat berdasarkan laba bersih. Misalnya, sebuah perusahaan mempunyai divisi yaitu alfa dan beta. Laba bersih alfa yaitu 100.000 dan laba bersih beta adalah 200.000. Apakah ini berarti beta memiliki kinerja lebih baik daripada alfa? Bagaimana bila alfa menghabiskan investasi sebesar 500.000 untuk menghasilkan kontribusi 100.000, sementara beta menghabiskan investasi 2 juta untuk menghasilkan kontribusi 200.000? Nah, salah satu cara mengaitkan laba operasi dengan aktiva yang digunakan adalah dengan menghitung pengembalian atas investasi atau return of investment atau ROI, yaitu laba yang diperoleh untuk setiap dolar investasi. ROI adalah ukuran kinerja yang paling lazim bagi suatu pusat investasi dan dapat didefinisikan sebagai berikut. ROI sama dengan laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. Laba operasi atau operating income mengacu pada laba sebelum bunga dan pajak. Aktiva operasi adalah seluruh aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba operasi termasuk kas, piutang, persediaan, tanah, gedung, dan peralatan.
Rumusnya, aktiva operasi rata-rata sama dengan nilai buku bersih awal ditambah nilai buku bersih akhir dibagi 2. Next. Kemudian ada margin dan perputaran. Margin adalah rasio dari laba operasi terhadap penjualan. Hal ini menunjukkan jumlah laba operasi yang dihasilkan dari setiap dolar penjualan. Kemudian ada perputaran. Perputaran adalah suatu ukuran lain yang dihitung dengan membagi pendapatan penjualan dan aktiva operasi rata-rata. Rumusnya itu sama dengan ROI sama dengan margin dikali perputaran sama dengan laba operasi dibagi penjualan dikali penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata. Sebagai contoh, Jarum Company memperoleh laba operasi tahun lalu seperti yang ditunjukkan pada laporan laba berikut. Penjualan 480.000, harga pokok penjualan 222.000, margin kotornya 258.000. Beban penjualan dan administrasi adalah 210.000. Laba operasinya sebesar 48.000. Pada awal tahun, nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah sebesar 277.000. Pada akhir tahun, nilai buku bersih dari aktiva operasi adalah 323.000. Maka, perhitungannya yang pertama, aktiva operasi sama dengan aktiva awal 277.000 ditambah aktiva akhir 323.000 dibagi 2 menjadi 300.000. Yang kedua, margin, yaitu laba operasi dibagi penjualan. 48.000 dibagi 480.000 sama dengan 0,10 atau 10%. Yang ketiga, perputaran. Penjualan dibagi aktiva operasi rata-rata 480.000 dibagi 300.000 menjadi 1,6. Untuk ROI, margin kali perputaran sama dengan 0,10 dikali 1,6 sama dengan 0,16 atau 16%. Atau perhitungan ROI yang kedua adalah laba operasi dibagi aktiva operasi rata-rata. 48.000 dibagi 300.000 sama dengan 1,6 atau 16%. Next. Keunggulan dan kelemahan ROI. Keunggulan ROI yang pertama itu mendorong manajer untuk fokus pada hubungan antara penjualan, beban, dan investasi sebagaimana yang diharapkan dari seorang manajer pusat investasi. Yang kedua, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi biaya. Yang ketiga, ROI mendorong manajer untuk fokus pada efisiensi aktiva operasi. Kemudian ada kelemahannya. Yang pertama, ROI mengakibatkan fokus yang sempit pada profitabilitas divisi dengan mengorbankan profitabilitas keseluruhan perusahaan. Yang kedua, ROI mendorong para manajer untuk fokus pada kepentingan jangka pendek dengan mengorbankan kepentingan jangka panjang. Kemudian selanjutnya ada mengukur kinerja pusat investasi dengan menggunakan laba residu dan nilai tambah ekonomi. Yang pertama, laba residu. Laba residu adalah perbedaan antara laba operasi dan pengembalian dolar minimum yang disyaratkan atas aktiva operasi perusahaan. Rumusnya adalah laba residu sama dengan laba operasi dikurangi oleh tingkat pengembalian minimum dikali aktiva operasi rata-rata. Tingkat pengembalian minimum perusahaan sama dengan hurdle rate yang disebutkan pada bagian ROI. Jika laba residu lebih besar dari 0, divisi memperoleh lebih banyak tingkat pengembalian minimum yang diminta. Jika laba residu kurang dari 0, divisi memperoleh lebih sedikit tingkat pengembalian minimum yang diminta. Akhirnya, laba residu yang sama dengan 0 menunjukkan divisi memperoleh tepat sama dengan tingkat pengembalian minimum yang diminta. Next. Kemudian ada nilai tambah ekonomi atau economic value added. Adalah laba bersih atau laba operasi dikurangi pajak, dikurangi total biaya modal tahunan. Pada dasarnya, EVA adalah laba residu dengan biaya modal sama dengan biaya modal aktual dan dari perusahaan sebagai ganti dari suatu tingkat
pengembalian minimum yang diinginkan perusahaan karena alasan lainnya. Rumusnya itu EVA sama dengan laba operasi setelah pajak dikurangi persentase biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai. Contohnya, pada suatu perusahaan laba rugi menunjukkan laba bersih senilai $33.600, jumlah modal yang dipakai $300.000, dan biaya modal aktual adalah 10%. Nilai EVA adalah yaitu EVA sama dengan laba operasi setelah pajak $33.600 dikurangi persentase biaya modal aktual dikali total modal yang dipakai 0,10 dikali 300.000 sama dengan 33.600 dikurangi 30.000, hasilnya menjadi 3.600. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Jessica. Terima kasih kepada Natasha atas penjelasannya. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai harga transfer. Next. Harga transfer didefinisikan menjadi dua, yaitu dalam arti luas dan juga arti sempit. Dalam arti luas, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa yang dipertukarkan antar unit-unit atau antar pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisasi. Yang dimaksud dalam definisi ini, harga transfer meliputi harga perpindahan barang atau jasa antar pusat biaya, pusat pendapatan, maupun pusat laba. Dan dalam arti sempit, harga transfer adalah harga perpindahan barang atau jasa antara dua pusat laba atau lebih. Di mana jika dalam suatu perusahaan terdapat dua atau lebih divisi yang saling membeli atau menjual, maka perlu dibuat dua macam keputusan. Yaitu pertama, ada keputusan pemilihan sumber atau sourcing decision. Di sini kita membuat keputusan ingin beli sumber dari dalam atau dari luar perusahaan. Yang kedua, keputusan besarnya harga transfer. Dan setiap keputusan pemilihan sumber pasti bakal ada konsekuensinya yang harus kita hadapi. Misalnya, jika untuk membeli sumber dari dalam perusahaan, maka akan timbul keputusan pada harga berapa sih harga transfer diterapkan. Nah, akuntansi keuangan sendiri menghendaki agar setiap transaksi itu dilakukan dengan pihak luar yang independen, sehingga dengan demikian transaksi tersebut bersifat objektif. Akan tetapi, persyaratan tersebut itu sukar buat dipenuhi oleh pusat laba yang merupakan salah satu mata rantai dari perusahaan terintegrasi vertikal. Misalnya seperti perusahaan PAM, perusahaan kertas, dan perusahaan kertas kantor. Dan perusahaan berintegrasi vertikal, setiap pusat laba membeli bahan mentahnya dari pusat laba sebelumnya. Kalau bahan mentah tersebut tersedia di pasar, maka harga pasar tersebut dapat digunakan sebagai harga transfer. Sehingga transaksi intern tersebut masih bersifat objektif. Akan tetapi ada kemungkinan semua perusahaan yang termasuk dalam suatu industri merupakan perusahaan yang terintegrasi. Masing-masing memenuhi sendiri kebutuhannya akan bahan mentah, sehingga tidak terdapat pasar bebas untuk bahan mentah tersebut. Dalam hal demikian, laba yang diperoleh pusat laba itu tidak mencerminkan laba yang objektif. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak penetapan harga transfer terhadap divisi dan perusahaan secara keseluruhan. Nah, ketika suatu divisi dari suatu perusahaan itu menjual pada divisi lain, kedua divisi tersebut dan perusahaan akan secara keseluruhan terkena pengaruhnya. Nah, harga yang dikenakan untuk barang yang ditransfer mempengaruhi biaya divisi pembeli dan pendapatan divisi penjual. Artinya dalam kedua divisi tersebut, bagaimana juga evaluasi dan kompensasi para manajer mereka dipengaruhi oleh harga transfer. Karena pengaruh terhadap ukuran kinerja berdasarkan laba dari kedua divisi, misalnya ROI dan juga laba residu, penetapan harga transfer itu sering menjadi masalah yang ditanggapi secara emosional. Di tabel ini mengilustrasikan dampak harga transfer terhadap dua divisi. Divisi A memproduksi komponen dan mentransfernya ke divisi B dengan harga transfernya itu 30 unit. Nah, di mana divisi A tentu mengharapkan harga yang setinggi mungkin, dan sebaliknya divisi B membeli komponen dari divisi A dengan harga transfer sebesar $30 per unit dengan menggunakan komponen itu untuk memproduksi produk akhir. Nah, di mana
biaya divisi B ini mengharapkan harga transfer yang serendah mungkin untuk membuat biaya bahan baku lainnya. Nah, di sini dapat kita lihat kalau harga transfer divisi A ke divisi B sebesar $30 per unit. Pendapatan bagi itu merupakan pendapatan bagi divisi A dan juga meningkatkan laba versi divisi A, meningkatkan oleh divisi B. Dan untuk divisi B, harga transfer sebesar $30 per unit itu merupakan harga belinya dari divisi A. Nah, ini tuh menurunkan laba bersih divisi B, menurunkan ROI divisi C, dan juga biaya ini akan menjadi biaya bagi divisi C. Nah, dari divisi A menjual ke divisi B ini akan mempengaruhi pendapatan harga transfer sama dengan biaya harga transfer, sehingga dampaknya itu 0 bagi perusahaan. Kenapa sih dia bisa 0? Karena kan divisi A menjual sebesar $30 ke divisi B, di mana biayanya itu besarnya sama. Oleh karena itu perusahaan itu tidak mendapatkan keuntungan. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan harga transfer. Tujuan harga transfer ini berdasarkan penentuan harga transfer antar pusat laba itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena harga transfer ini bisa mentransaksi transfer barang atau jasa antar pusat laba yang cukup signifikan. Nah, biaya barang atau jasa yang ditransfer merupakan komponen penting produk akhir. Dan profitabilitas merupakan pertimbangan penting dalam penilaian prestasi divisi. Nah, sehingga dari tujuan ini dapat kita simpulkan bahwa biaya merupakan hal yang sangat penting dalam harga transfer, karena jika harga transfernya rendah, maka profitabilitasnya akan semakin tinggi, sehingga penilaian prestasi suatu divisi akan semakin baik. Dan sistem harga transfer juga memiliki tujuan. Yang pertama itu memberikan informasi yang relevan pada masing-masing unit usaha. Yang kedua, untuk memotivasi manajer pusat laba pengirim, pusat laba penerima, dan kantor pusat dalam berurusan yang tepat. Nah, maksudnya itu keputusan sistem itu harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Yang ketiga itu untuk menyajikan laporan laba setiap divisi secara layak mengukur prestasi divisi. Nah, di mana jika semakin besar laba yang disajikan pada laporan, maka penilaian prestasi divisi semakin baik. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran harga transfer. Nah, harga transfer itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu harga transfer mempertegas diversifikasi, di mana harga transfer ini menetapkan dengan tegas hak masing-masing manajer divisi untuk mendapatkan laba, di mana setiap divisi yang terlibat memperundingkan unsur-unsur yang membentuk harga transfer. Karena harga transfer yang ditetapkan akan berdampak terhadap laba yang pada akhirnya laba tersebut akan digunakan untuk mengukur kinerja divisi. Yang kedua, harga transfer sebagai alat untuk menciptakan mekanisme integrasi. Mekanisme integrasi yang dimaksudnya adalah ketika manajemen puncak mewajibkan suatu divisi untuk memilih sumber pengadaan barang dan jasa dari divisi lain. Jika hal ini dapat memberikan keuntungan kepada perusahaan secara keseluruhan, maka dari itu harus diperundingkan harga transfer yang adil bagi setiap divisi yang terlibat. Sekian yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Lia. Baik, terima kasih JJ. Di sini saya pertama-tama akan menjelaskan mengenai karakteristik harga transfer. Next. Yang pertama, masalah harga transfer timbul jika divisi yang terkait diukur kinerjanya berdasarkan laba divisinya. Perusahaan yang dibentuk berdasarkan divisi-divisi, apabila kinerjanya dinilai berdasarkan laba yang diperoleh masing-masing divisi, maka akan menimbulkan masalah harga transfer. Maka manajer pusat laba sangat peduli terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan laba, termasuk di dalamnya penentuan harga transfer, baik bagi divisi pembeli maupun divisi penjual. Jika bagi divisi pembeli, mereka tidak ingin menanggung rugi akibat ketidakefisiensi divisi penjual. Jika divisi penjual, mereka tidak ingin menjual terlalu murah hanya karena alasan masih dalam satu perusahaan. Next.
Yang kedua adalah harga transfer selalu mengandung unsur laba. Karena harga transfer selalu mengandung unsur laba, maka dalam transfer barang ke divisi pembeli harus mengandung unsur biaya di dalamnya. Karena bagi divisi penjual, harga transfer merupakan pendapatan yang pada akhirnya merupakan unsur laba yang dipakai sebagai dasar penilaian kinerja. Next. Yang ketiga, harga transfer merupakan alat mempertegas diversifikasi sekaligus mengintegrasikan divisi yang dibentuk. Proses pembentukan harga transfer memberi kesempatan kepada manajer divisi yang terkait untuk merunding semua unsur pembentukan harga transfer. Karena unsur-unsur tersebut mempengaruhi besar kecilnya laba yang dihasilkan. Semakin besarnya laba, maka akan semakin cepat dan lancar untuk melakukan diversifikasi. Mengapa dapat dikatakan harga transfer mengintegrasikan divisi yang dibentuk? Karena penetapan harga transfer ini melibatkan manajer divisi dan berbagai divisi untuk saling berunding menetapkan berapa harga transfer yang cocok untuk ditetapkan. Next. Di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai kebijakan penetapan harga transfer. Dalam penyusunan sebuah kebijakan penetapan harga transfer, kedua pandangan dari divisi penjual dan divisi pembeli harus dipertimbangkan. Pendekatan biaya peluang atau opportunity cost approach mencapai tujuan tersebut dengan mengidentifikasi harga minimum yang ingin diterima divisi penjual dan harga maksimum yang ingin dibayar divisi pembeli. Harga-harga minimum dan maksimum tersebut sesuai dengan biaya peluang transfer internal. Berikut harga-harga yang ditetapkan di setiap divisi. Yang pertama ada harga transfer minimum. Harga transfer yang akan membuat keadaan divisi penjual tidak menjadi lebih buruk jika barang dijual pada divisi internal daripada dijual kepada pihak luar. Harga transfer minimum selalu dilihat dari sudut pandang divisi penjual, di mana divisi penjual menentukan minimal harga transfer yang bisa diterima agar transaksi dapat terlaksana. Next. Yang kedua adalah harga transfer maksimum, yaitu harga transfer yang akan membuat keadaan divisi pembeli tidak menjadi lebih buruk jika suatu input dibeli dari divisi internal daripada jika barang yang sama dibeli secara eksternal. Harga transfer maksimum akan dilihat dari sudut pandang divisi pembeli, di mana divisi pembeli menentukan besarnya harga transfer maksimal yang dapat diterima agar transaksi tersebut dapat terlaksana. Besarnya harga transfer maksimal biasanya adalah harga pasar atau harga divisi tersebut dari luar perusahaan. Next. Selanjutnya, saya akan membahas kondisi ideal untuk diterapkannya transfer pricing. Next. Prinsip dasar harga transfer sebaiknya sama dengan harga pasar. Hal ini akan tercapai jika dipenuhinya kondisi-kondisi sebagai berikut. Yang pertama, competent people, yaitu tenaga yang andal yang memperhitungkan tujuan jangka pendek maupun jangka panjang dari pusat pertanggungjawaban. Yang kedua, good atmosphere, yaitu kondisi yang kondusif. Dalam hal ini, kinerja para pimpinan pusat laba betul-betul diukur berdasarkan keuntungan yang dihasilkan oleh unit yang dipimpinnya. Yang ketiga adalah a market price, yaitu adanya harga pasar yang bisa dimanfaatkan sebagai pembanding. Yang keempat, freedom of source, itu adalah adanya kebebasan bagi pimpinan pusat laba dalam memilih sumber lainnya yang dianggap lebih menguntungkan. Yang terakhir ada full flow of information, yaitu tersedianya informasi bagi pimpinan pusat laba tentang alternatif serta biaya yang relevan atas barang yang akan dibeli. Next. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai metode penetapan harga transfer. Next. Next. Metode yang pertama adalah metode harga pasar. Jika tersedia, harga pasar adalah pendekatan terbaik untuk penetapan harga transfer, karena divisi penjual mampu menjual produknya pada harga pasar. Transfer internal pada harga yang lebih rendah dari harga pasar akan mengakibatkan divisi tersebut merugi. Divisi pembeli yang selalu mampu membeli barang pada harga pasar mungkin juga tidak akan bersedia membayar lebih tinggi dari harga pasar untuk barang yang ditransfer secara internal. Pada situasi demikian, berbagai tindakan manajer divisi akan mengoptimalkan laba divisi dan laba perusahaan secara simultan. Anggaplah divisi furniture dari suatu perusahaan tempat tidur lipat. Divisi matras perusahaan yang sama memproduksi matras, termasuk matras yang cocok untuk tempat tidur lipat. Jika matras ditransfer dari divisi matras ke divisi furniture, maka akan muncul peluang penetapan harga transfer.
Dalam hal ini, divisi matras adalah divisi penjual dan divisi furnitur adalah divisi pembeli. Misalkan jika matras bisa dijual kepada pembeli dari luar seharga $50 untuk satu matras, maka harga $50 ini adalah harga pasar. Divisi matras tentu tidak akan menjual matras ke divisi furnitur dengan harga kurang dari $50. Sama halnya, divisi furnitur tidak akan mau membayar lebih dari $50 per matras. Harga transfer ditetapkan dengan mudah sesuai dengan harga pasar. Next. Metode yang kedua adalah harga transfer berdasarkan biaya. Jika perusahaan telah menetapkan kebijakan penetapan harga transfer berdasarkan biaya, maka divisi penjual akan membebankan biaya penuh dari produk tersebut. Ingatlah kembali bahwa biaya penuh mencakup biaya bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead variabel, dan bagian dari overhead tetap. Harga transfer berdasarkan biaya ini terjadi karena harga pasar luar kerap tidak tersedia. Hal tersebut bisa terjadi karena produk yang akan ditransfer menggunakan desain hak paten yang dimiliki perusahaan induk. Sebagai contoh, perusahaan matras menggunakan busa dengan kepadatan tinggi untuk matras tempat tidur lipat tersebut, dan perusahaan luar tidak memproduksi matras semacam ini dengan ukuran yang sesuai. Next. Anggaplah biaya penuh dari matras adalah sebagai berikut. Bahan baku langsungnya ada $15, tenaga kerja langsungnya ada $5, overhead variabelnya $3, overhead tetapnya adalah $5. Sehingga total biaya penuhnya adalah $28. Jadi harga transfernya adalah $28 per matras. Jumlah ini akan dibayarkan divisi matras oleh divisi furnitur. Perhatikan bahwa harga transfer ini tidak memungkinkan adanya laba untuk divisi penjual. Dalam hal ini adalah penjualnya adalah divisi matras. Divisi matras mungkin akan berusaha mengurangi produksi untuk matras dari tempat tidur lipat dan meningkatkan produksi matras yang akan dijual ke pihak luar. Untuk mengurangi keinginan ini, manajemen puncak bisa mendefinisikan biaya sebagai biaya plus. Dalam hal ini, anggaplah perusahaan mengizinkan penetapan harga transfer sebagai biaya plus sebesar 10%. Jadi, harga transfer adalah $30,80, yaitu dari $28 ditambah dengan hasil 0,10 dikali dengan $28. Contoh yang kedua adalah Oki Corporation mempunyai dua divisi, divisi A dan divisi B, yaitu yang dibentuk sebagai pusat laba. Divisi A menghasilkan suku cadang Ki dan dijual di pasar luar sebanyak 10%, dan sisanya ditransfer ke divisi B. Manajer divisi A dan divisi B sedang mempertimbangkan penentuan harga transfer suku cadang Ki. Menurut anggaran divisi A akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1.000 unit, dengan taksiran biaya penuh sebagai berikut. Biaya produksi tetapnya adalah 50 juta, biaya produksi variabelnya adalah 150 juta, biaya administrasi umum tetap adalah 40 juta, biaya umum variabelnya 10 juta, biaya pemasaran tetapnya 15 juta, biaya pemasaran variabelnya sebesar 5 juta. Next. Maka jika dijumlahkan semua biaya tersebut, total biaya penuhnya adalah sebesar 270 juta. Maka dari itu, kita harus bagi dengan biaya produksi tetap dan variabel untuk menghasilkan berapa persen markup yang harus kita terapkan dalam penjualan ini, yaitu 270 juta dibagi dengan 200 juta. Hasilnya sebesar 1,35 untuk dijadikan persen dikali dengan 100%, maka hasilnya ada 135%. Untuk menentukan perhitungan harga transfernya, yang pertama adalah kita jumlah dulu biaya produksi tetap dan biaya produksi variabel, yaitu 50 juta ditambah dengan 150 juta, hasilnya adalah 200 juta. Lalu kita tambah dengan biaya markup. Biaya markup ini adalah biaya produksi tetap dan variabel dikali dengan markup-nya, yaitu 135% dikali dengan 200 juta. Hasilnya adalah 270 juta. Maka harga jualnya adalah sebesar 470 juta. 470 juta ini adalah untuk 1.000 unit. Kalau untuk per unitnya, maka 470 juta dibagi dengan 1.000 unit. Hasilnya adalah 470.000 per unit. Next. Metode ketiga adalah harga transfer yang dinegosiasikan. Secara khusus, pendekatan ini berguna untuk kondisi pasar tidak sempurna, seperti kemampuan divisi dalam perusahaan untuk menghindari biaya penjualan dan distribusi. Dalam hal ini, biaya yang dihemat bisa dibagi di antara dua divisi. Rumusnya adalah harga pasarnya per unitnya berapa, lalu dikurangi dengan biaya per unit yang dapat dihindari. Contohnya ada potongan penjualan, biaya penyimpanan, biaya advertensi, komisi penjualan, dan biaya penagihan. Next. Sebagai
contoh, PT Batu Halak dengan 2 divisi yang saling melakukan transaksi, yaitu divisi penjual, yaitu divisi A, dan divisi pembeli, yaitu divisi B. Divisi A bekerja dengan full capacity dan menjual produknya ke pasar luar. Perusahaan bekerja selama 250 hari per tahun, dan informasi kedua divisi adalah sebagai berikut. Bisa dilihat di sebelah kanan. Untuk divisi A, itu unit terjual per harinya ada 50 unit, divisi B adalah 40 unit. Per tahunnya diasumsikan 250 hari, maka 250 hari dikalikan dengan 50 unit, hasilnya adalah 12.500 unit. Lalu untuk divisi B, 250 hari dikali dengan 40 unit, hasilnya adalah 10.000 unit. Harga jualnya adalah $40. Maka $40 dikali dengan 12.500, hasilnya adalah $500. Lalu untuk divisi B adalah 10.000 unit dikali dengan $40, hasilnya adalah $400. Dan itu ada biaya-biaya ya seperti biaya manufaktur variabel, biaya distribusi variabel, dan biaya tetap per tahunnya. Next. Kedua divisi sepakat melakukan harga transfer negosiasi dengan menjual produk dari divisi A ke divisi B. Maka tidak perlu mengeluarkan biaya pemasaran dan distribusi variabel. Di sini mereka sepakat untuk tidak mengeluarkan biaya pemasaran dan distribusi variabel. Maka harga transfer minimumnya adalah didapatkan dari harga jual dari divisi A dikurangi dengan biaya yang ingin dihindari, yaitu harga jual di divisi A sebesar $500.000 dikurangi dengan biaya distribusi variabel di divisi A sebesar $10.000, maka hasilnya adalah $490.000. Ini untuk 12.500 unit. Untuk per unitnya, maka $490.000 dibagi dengan 12.500 unit, hasilnya adalah $39,20 per unit. Untuk harga transfer maksimumnya adalah harga pasarnya, yaitu sebesar $500.000 untuk 12.500 unit. Untuk per unitnya, maka $500.000 dibagi dengan 12.500 unit. Hasilnya adalah $40 per unit. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.